أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim asydaqu qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengasingki bagi tulinya apa syukur tadi memuji mereka Allah Subhanahu wa taala. Ia lain para luar dipuji, para luar dipersyukuri.
Ia karain para luar somba, para luar bapalat tolong. Ia dan aku hanya engkau lah yang kami ibadahi, wa iya karena selain dan hanya engkau lah kami minta pertolongan. Allah pun Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa-apa yang kita butuhkan, baik yang dibutuhkan rohani maupun yang dibutuhkan jasmani. Ia minta pinjaman lompok nasara kekarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk alhamdulillah binikmati Islam nasari papinjami katen nasari ki beragama namanya agama Islam. Alhamdulillah binikmati iman nasari ki tappa situ jemari karaman Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anja Nabi ta nautus Allah Ta'ala agar Nabi ta wa ma atakumur rasul fahuzuhu. Apa-apa anja sumpahnya sampaikan anja surahku dan anja Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Ta'ala lalu. Wa ma nahakum anhu pantau apa anja sumpahnya surlarana lalu kiagai. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai Jumat ya di bulan Sabar ini Jumat yang terakhir. Tidak lama lagi kita ini artinya Ramadan sudah pergi. Jadi mungkin kita di training atau istilahnya dikatakan pesantren kita di 1 bulan penuh. Karena ada beberapa hari lagi nih karena lomami lagi ramai dirayakan ini Tony Pasur Suari menyanyikannya apakah pas mungkin di lalangan pemandangan sama dengan sebetulnya bagaimana kita berbahasa tentang masalah puasa, tentang masalah zakat, tapi aneh di dimakan nagarangan ki bagaimana judul lanjut cara magunnya doa buatkanlah hati di atas ketakwaan, karena ini saya katakan ini sangat penting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan jalan kita nyasikum baldagi dagangan dari batang batang akan jalan kita pemayan ni baji akan baji kasih. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, daging apa itu ya Rasul? Maka akan kita adalah hati. Menjual dagingnya jauh lalu dijagai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diucapkan 3 kali at-taqwa auna, sampai natakan dalam at-taqwa auna, at-taqwa auna. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini kata Nabi. Berarti itu kalau tempatnya di sini apa namanya hati. Ada orang bertanya, Ustaz, apakah jantung itu adalah hati? Ya betul. Jadi dia pegang dadanya Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa takwa itu di sini. Kita melihat beberapa pentingnya ini hati. Coba kita lihat di surah Wasyamsi. Di surah Wasyamsi sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sampai 11 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sampai 11 kali. Cuma jawaban ini ada 2 sumpahnya, bukan manusia yang jawab, bukan para malaikat yang jawab, bukan nabi yang jawab, tapi Allah sendiri yang menjawab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qad aflaha man zakkaha. As-sawala lompoi tahu nangaya antar kasih kita. Yang kedua jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad khaba man dassaha, cilakaya yang selalu mengotori hati. Berarti ini hati sangat penting. Coba lagi kita di surah Asy-Syu'ara. Di surah Asy-Syu'ara ayat 89 88. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, yauma pada hari kiamat nanti kita pada hari kiamat dikasih kumpul kita di padang mahsyar. Dan di situ sesuai dengan janji Allah itu yang benar-benar imannya benar, pasti kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surah Al-Qadr al-Salam, "Faman kana yarju liqa rabbih
Barang siapa mau berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falia amalan soleh, maka kerjakanlah amalan soleh. Yang kedua di sini dijelaskan oleh Nabi, amalan soleh yang tidak ada tandingannya, yaitu pertama berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua termasuk kita jalankan ini puasa. Nah, insya Allah pada hari Kamis sesuai dengan jalan pasti ketemu. Makanya dikatakan yauma la yanfa'u. Pada hari kiamat nanti lah tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Malum wala banun. Jangan apa tu matu. Apa itu tidak apa tu matu salah kalau bukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ini barang-barang tak siga anak tak. Tapi kadang-kadang dengan Allah taala indah kecuali mengata abikal bin salim, kecuali nerang yatina dalam keadaan sehat pada dengan Allah taala. Makanya hadir sangat penting. Kuna nak cerita biasanya kan apa tarik kakak. Jadi kerja mata serupa tahu iya minyak mata serupa tahu nama tersenampi. Ani kutana. Nah kalau kita cerita melukai dan jauh usia bahwa hati ini nak bagi tahu. Hati ini dia bagi tiga. Yang pertama al-qalbu syahid, hati yang sehat. Yang kedua al-qalbu mayit, artinya hati yang mati. Jadi ada hati manusia itu mati hatinya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-qalbu mayit, hati yang sakit. Hati yang sakit ini boleh dikata semua orang yang memiliki, baik dia pejabat maupun dia pedagang maupun dia pertanian maupun dia nelayan, pasti dimiliki. Ini paling banyak dimiliki manusia. Hati yang sakit, istilahnya akan diri mati. Bagaimana tanda-tanda orang yang hatinya sehat? Pasti kisih. Tanda-tandanya punya hati yang sehat tidak jauh beda itu pikiran yang jernih, Pak. Pikirannya jernih, keluarnya itu pasti ucapannya insya Allah haji. Kalau hatinya insya Allah sehat. Iya. Yang kedua, kalau hatinya itu sehat, insya Allah sholatnya itu khusyuk, sedekahnya itu insya Allah ikhlas dia. Iya. Jadi hati yang sehat itu keluarnya seperti itu, pikiran yang jernih. Kalau pikiran yang jernih otomatis tutur kata bahagia. Bahagia yang pempena bahagia sorot-sorot kanan iya. Dia na sambarono. Karena ini yang menentukan di dalam. Kapan ini keras, ya orangnya juga keras. Nah makanya ini di bulan Ramadan ini betul-betul ini hati ini istiqomah. Jadi istilahnya itu kata Nabi, barang siapa berdusta maka dikasih tinta hitam hatinya satu. Apalagi dia memakan makanan yang haram, nah, mulai bertambah kerasnya hati. Karena kata Nabi, barang siapa memakan makanan yang haram, ada tiga dia rusak. Pertama kata Nabi, amalannya tidak diterima. Yang kedua, hatinya itu seperti batu, mungkin lebih keras daripada batu kerikil. Kalau hati ini Pak tidak sempat orangnya bertobat sampai dia meninggal, apa kata Nabi? Patutlah neraka baginya. Hati-hati Pak. Makanya ini pembahasan ini sangat penting. Ada kitabnya di Nurka yang bisa dibeli. Jadi itu hati yang sehat. Bagaimana kalau hati yang mati? Hati yang mati ini pernah mati, motor tidak jauh beda dengan badan yang mati. Istilahnya kalau badan yang mati, biar kita siram air tidak goyang-goyang lagi, biar kita tusuk pakai jarum tidak goyang-goyang lagi. Begitu hati yang mati. Kalau hatinya mati masih hidup, dia itu tidak memperdulikan lagi maksiat. Biasa-biasa saja dia lakukan. Iya, kadang sudah menipu orang, kadang sudah mencuri, dia biasa-biasa. Malah kadang orang yang kasih peringatan bahwa dosa ini, kadang yang benar dibalik menjadi salah. Dan hatinya ini selalu betul-betul keras. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman khatamallahu ala qulubihim
Mungkin hatinya itu sudah ditutup, sudah mati dia. Tapi jangan kita berputus asa selama kita masih hidup, masih banyak waktu untuk bertobat kepada Allah. Jadi kalau hati yang mati itu tidak merasakan lagi maksiat yang dia lakukan, tidak ada perbedaan dari mana sumbernya ini makanan yang dia dapat, apakah secara halal atau secara sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, jadi itu hati al-qalbu mayyit, hati yang mati. Bagaimana kalau hati yang sakit? Nah, kalau hati ini yang sakit ini rata-rata akan tahu 75%. Una pedagang Pak, tapi nak bagi-bagi an nebatita, anjar regi nebatang kalita goyang ki. Inak betul lagi Pak, dan sebenarnya pedagang. Taruhlah talupur yang lain jejer si pembaru-baru barang yang sama. Barang yang sama ini, dia di tangga dulu di ruang tangga di sana jina pembalina. Puna tena badi anne pertahanan tadi sini goyang ki. Pasti ini karena kemahan Tuhan dia. Jadi pasti apa pengisian sama karena pakai. Padahal itu sebetulnya ada rezeki dari sana kita kadang bertahan. Iya. Kalau hati yang sakit seperti itu muncul namanya iri hati. Iya. Apalagi dikatakan tetangga. Munculnya ini iri hati Pak, ang iri mata munculnya ini adanya saingan. Bukan tidak ada saingan tidak. Karena adanya saingan muncul namanya iri hati. Kalau di sebelah dia cuma pegawai biasa, yang satu kepala dinas, beli mobil, atau sama-sama pernah sekolah, pernah kuliah, naik juga jadi pegawai. Kenapa dia cepat sekali jadi kepala bagian? Pasti muncul namanya rasa. Iya. Seperti ini kan pertanian biasa juga muncul seperti itu, atau nelayan ini pernah Pak, saya di atas perahu pergi mancing sekitar Pulau Silayar. Di Pulau Silayar ini teman-teman ini karena ada 20 orang di atas perahu ini, ada 20 di atas perahu, ada 2-3 orang itu tidak pernah bisa dimakan pancingnya. Ada juga beberapa orang tidak ada, biar satu sekalian dia ke belakang dia rula lagi pancingnya rula, padahal sama-sama umpannya udang, sama-sama kasih dia pancingnya. Nah, dia ngiri mata. Yang munculnya di situ persaingan mancing. Dan di situ adanya dikatakan iri hati karena adanya saingan. Pernah tidak ada saingan ada tidak. Iya. Jadi ini penyakit kata Nabi paling berbahaya. Paling berbahaya. Kenapa sampai Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un, wawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Coba kita lihat apa pengalaman apa kira-kira orang sholat saja kata Allah ini karena tangan celaka bagi orang-orang yang sholat. Padahal ada dua di sini. Alladzina hum sholat ini selalu mengundur-undurkan waktu sholatnya. Yang kedua, ada penyakit di dalam hatinya yang tersembunyi, yang mirip matanya. Jadi jika kami teleponannya penyakit menjo karena jadi penghalang amalan Pak. Jadi penghalang amalan disumpah. Ini penghalang amalan disumpah. Ada beda karena Nabi ada sahabat karena sepula 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu pun amalannya tidak diterima. Nauzubillah. Maka kaki, ya Rasulullah, apa penyakit apa? Kenapa sampai dikatakan simpulan tidak ada ibadahnya diterima? Pertama-tama, kalau dia sholat tidak ada tumaninan. Yang kedua kata Nabi, ternyata di dalam hatinya ada penyakit, itu penyakit yang tersembunyi. Sikap memenegoran lagi. Yang hadiri pria dari Masjid Tandai, mudah-mudahan menjadi aku sampaikan di yang betul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran wa tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khutbah kedua ini, marilah kita jaga wajib-wajib kita pun nasul pada bulan Ramadan. Dijaga wajib-wajib sebagaimana tadi juru ceramah itu, kuatkanlah hati di atas ketakwaan. Namun ruki nareseta kuatkan hati kita sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah yang membolak-balikan hati. Tapi kalau kudu walati, kuatkanlah hati kami di atas agama atau di atas ketakwaan. Nah, kalau dikatakan amalan apa yang paling tinggi nilainya, yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu termasuk amalan yang kontinu berturut-turut, tidak ada putusan, termasuk membaca Al-Quran, berpuasa Senin Kamis. Dan ini perlu dijaga amalan-amalan. Ada namanya amalan lisan, kata menurut saya. Ada namanya amalan hati, ada namanya amalan badan. Jadi itu yang perlu, termasuk amalan lisan ini berzikir kepada Allah dan kita lupa. Setelah kita keluar dari ini, nanti datang lagi beberapa hari ini sudah kita sempat merayakan nanti. Yang kedua ada namanya amalan badan. Apa sih amalan badan itu? Yaitu banyak-banyak bersedekah. Bersedekah ini kalau kita kaji bersedekah ini, dulu bersedekah ini, boleh kata utamanya ratusan, puluhan utamanya. Jadi jangan kita menganggap enteng bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Kita ingat pesan-pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia katakan, kalau kamu mendapatkan hakikat daripada sedekah, maka latihanlah bersedekah selama 1 tahun. Bagaimana cara berpikirnya orang belajar untuk latihan bersedekah? Artinya bersedekah setiap hari, tapi jangan jumlah yang banyak. Jumlah yang sedikit, 2.000, 1.000, itu tinggi sekali nilai pahala. Supaya tidak termemori di sini. Tapi kalau jumlah yang banyak pasti termemori di sini. Jadi itu saya bilang, jangan sia-siakan, kita jaga dengan baik, jangan. Karena ini yang menentukan nanti. Ini yang akan ditanya. Kalau kita lihat hakikat daripada hati, ini yang tinggal Pak. Yang jasa ini pulang. Makanya kata Nabi, at-taqwa amunan diri tempanan nih. Takwa diri. Hanya Nabi tak dijamin tahu disuruh di pengukuran dosa, bukan karena ahli ibadah, bukan karena ahli sedekah, tidak. Tapi kenapa sampai dijamin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Karena takwa. Wa tazawwadu fa inna khairat zadi taqwa. Sebaji-baji nabuku adalah takwa. Apa pesannya Rasulullah SAW terakhir? Ittaqillah haitsu kunta. Maka kalau kita karena Allah Ta'ala, jemaah itu dengan minta. Mari lagi berdoa mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjaga mana terima amalata atau pengukur dosa. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alayhi wa rahmat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa fiyatan fil jasad wal jihad nanti wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa maghfiratan min dal maut wa rahmatan min dal maut. Allahumma alaina fi sabatil maut wa najatna. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الرحيم واعتدلوا وترصوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كالعبور إلى كافة المسجد الذي سوف ننصب berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك